Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Faizal, NIM 2008 031 02054 dari Prodi D3 Administrasi Keuangan. Dari praktek akuntansi perbankan syariah kelas A akan menjelaskan tentang akuntansi transaksi ijarah dan ijarah muntahiyah bitamlik. Yang pertama, definisi dan penggunaan transaksi ijarah. Ijarah dan ijarah muntahiyah bitamlik atau IMBT merupakan transaksi sewa-menyewa yang diperbolehkan oleh syariah. Akad ijarah merupakan akad yang memfasilitasi transaksi pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah tanpa diikuti pemindahan kepemilikan barang. Akad ijarah muntahiyah bitamlik atau IMBT akad yang memfasilitasi transaksi ijarah yang pada akhir masa sewa, penyewa diberi hak pilih untuk memiliki barang yang disewa dengan cara yang disepakati oleh kedua belah pihak. Alur transaksi ijarah dan IMBT. Yang pertama, negosiasi dan akad ijarah. Yang kedua, membeli barang jasa pada pemasok. Yang ketiga, menggunakan objek ijarah. Yang keempat, membayar sewa pada bank. Dan yang terakhir, mengalihkan hak milik barang ijarah pada akhir masa sewa, khusus IMBT. Selanjutnya, teknis perhitungan dan penjurnalan transaksi ijarah bagi bank syariah. PT Namira membutuhkan sebuah mesin untuk keperluan produksi usahanya pada bulan Januari 20XA. PT Namira mengajukan permohonan ijarah kepada Bank Syariah. Adapun informasi tentang penyewaan tersebut adalah sebagai berikut. Biaya perolehan barang 120 juta rupiah, umur ekonomis barang 5 tahun atau 60 bulan, masa sewa 24 bulan, nilai sisa umur ekonomis 0 rupiah, sewa per bulan 2.400.000 rupiah, biaya administrasi 480.000 rupiah. Harga perolehan barang dalam hal ini merupakan nilai historis yang dikeluarkan oleh Bank Syariah untuk memperoleh barang yang akan disewakan. Umur ekonomis dihitung berdasarkan standar yang umum diterapkan terhadap kebijakan penyusutan suatu aset. Adapun nilai sisa adalah perkiraan nilai aset setelah habisnya umur ekonomis. Masa sewa ditentukan oleh kebutuhan nasabah dalam menggunakan fasilitas yang akan disewa. Sewa per bulan dihitung dengan mempertimbangkan tingkat keuntungan yang ingin diperoleh Bank Syariah. Perhitungan penyusutan dan pendapatan ijarah. Misalkan kebijakan Bank Syariah adalah memperoleh keuntungan 20% dari modal penyewaan atau beban penyusutan. Penyusutan per bulan sama dengan harga perolehan dikurangi nilai sisa dibagi jumlah bulan umur ekonomis. Penyusutan per bulan sama dengan 120 juta rupiah dikurangi 0 rupiah dibagi 60. Penyusutan per bulan sama dengan 2 juta rupiah. Pendapatan ijarah per bulan sama dengan modal penyewaan ditambah N% modal penyewaan sama dengan 2 juta rupiah ditambah 20% dikali 2 juta rupiah sama dengan 2.400.000 rupiah. Selanjutnya, perhitungan biaya administrasi ijarah. Dalam transaksi ini, Bank Syariah menggunakan kebijakan 1% dari modal persewaan. Biaya administrasi ijarah sama dengan N% dikali modal persewaan per bulan dikali jumlah bulan sama dengan 1% dikali 2 juta rupiah dikali 24 rupiah sama dengan 1% dikali 48 juta rupiah sama dengan 480.000 rupiah. Transaksi pengadaan aset ijarah. Pada tanggal 5 Juni 20XA, Bank Syariah membeli aset kepada perusahaan yang menyuplai barang yang diperlukan. Pembelian dilakukan via rekening pemasok tersebut. Tanggal 5 bulan 6 tahun XA, pada rekening persediaan ijarah ada debit 120 juta rupiah dan
kas atau rekening pemasok pada kredit 120 juta rupiah. Transaksi pada saat akan disepakati. Pada tanggal 10 Juni 20XA, PT Namira menandatangani akad ijarah atas sebuah mobil. Maka jurnal yang diperlukan pada waktu itu adalah tanggal 10 bulan 6 tahun XA pada rekening aset yang diperoleh untuk ijarah pada debit sebesar 120 juta rupiah dan rekening persediaan ijarah pada kredit 120 juta rupiah. Pada tanggal 10 bulan 6 tahun XA pada rekening nasabah PT Namira pada debit Rp480.000 dan pendapatan administrasi pada kredit Rp480.000.